Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pusara Sulawati dengan nomor induk 20607111004, mahasiswa UIN Muhammad Ibrahim Malang, Fakultas Saintek, jurusan Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Kehadiran saya di sini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pancasila dari Pak Kamiluzzaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi Pancasila sebagai dasar negara. Kalian tentunya tahu kan Pancasila sebagai dasar negara itu apa? Oke, tahu? Iya, betul. Pancasila dijadikan sebagai pedoman hidup suatu negara. Pancasila ini sebagai dasar negara sering juga disebut falsafah negara atau dasar filsafat negara. Dalam hal ini Pancasila tuh dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan yang tersusun dalam UUD 1945 alinea keempat. Ya kan? Tahu kan pastinya? Ada di bukunya kok. Buka halaman materinya halaman 25 kalau nggak salah. Halaman 30. Oke. Kenapa ada Pancasila sebagai dasar negara? Nah, ini karena Pancasila sebagai dasar negara itu bisa disebut sebagai fundamen. Fundamen itu fondasi negara, fondasi dari bangunan suatu negara. Kuatnya fundamen sebuah negara ini akan menguatkan berdiri negara itu. Kalau Pancasila ini lemah, ya akan hancur juga fondasinya. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai tergantung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi masyarakat Indonesia. Kalian udah tahu belum sih sumber hukum di Indonesia itu dasarnya apa? Ada yang tahu? Ya, betul. Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional gitu. Pancasila pastinya memiliki makna. Nah, Pancasila sebagai dasar negara tuh maknanya dasarnya dalam menata negara yang merdeka dan berdaulat, dasar dalam mengatur penyelenggaraan, mengatur yang bersih, serta berwibawa sehingga dapat tercapai tujuan nasional. Makna Pancasila sebagai dasar negara ada beberapa berikut ini. Yang pertama, dasar dalam menata negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, dasar dalam mengatur penyelenggaraan aparatur yang bersih serta berwibawa sehingga dapat tercapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Yang ketiga itu ada dasar arah, juga sebagai petunjuk aktivitas bangsa Indonesia. Jadi sebagai petunjuk segala pemerintahan Indonesia. Yang keempat, sumber dari segala sumber hukum atau tata tertib hukum Indonesia. Oke, sekarang coba kalian buka buku halaman 50 ya itu. Situ ada pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa membacakannya? Ada yang bisa mengerti? Oke. Ya. Kamu boleh silakan baca. Nah, benar. Jadi sila pertama itu tuh bisa dengan cara mengimplementasikannya itu dengan menghormati segala perbedaan yang ada, seperti perbedaan keyakinan yang beragam antar masyarakat kita, dan membina kerukunan hidup antar masyarakat yang memiliki perbedaan agama dan keyakinan. Sila kedua, ayo adik bisa baca lagi. Oke. Sila kedua, ayo adik bisa baca. Nggak ada? Oke, gitu ya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapannya bisa dilakukan dengan menanamkan dan menerapkan rasa toleransi kepada orang lain. Yang kedua, menghargai dan menghormati antar masyarakat. Jadi saling menghormati, jangan ada rasis gitu ya intinya. Oke, kita lanjut. Sila ketiga ada persatuan Indonesia. Penerapannya bisa dilakukan dengan cara menghidupkan segala perbedaan yang ada, sehingga perbedaan tersebut dapat mengarah pada kesatuan. Sebagaimana semboyan kita tuh Bhinneka Tunggal Ika,
sebagaimana semboyan negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Oke. Nah, di sini tuh ada sila keempat ya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam pemusatan perwakilan. Penerapannya bisa dilakukan dengan cara memuliakan, menghargai dan menghormati orang lain tanpa membedakannya sedikit pun. Jadi kalian berteman aja, jangan menang ras atau apapun itu, jangan beda-bedakan, dan selalu bersikap jujur tentunya. Saat ada pemilu tuh selalu bersikap jujur, jangan ada bohong-bohong gitulah. Oke. Sila kelima, sila kelima ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bisa dilakukan dengan cara tentunya menanamkan sikap tolong menolong, ya kan? Menanamkan sikap tolong menolong sehingga dapat terwujud kehidupan yang rukun dan damai. Saling bekerja sama antar masyarakat gitu. Jangan masa bodohan. Sila kelima. Oke, jadi cukup sampai di sini pembahasan materi Pancasila sebagai dasar negara. Apakah masih ada yang belum paham dengan materi ini? Boleh angkat tangan. Oke, udah paham semua nih ya sama materinya. Saya harap kalian semua benar-benar mengerti ya. Nah, untuk mengetahui kalian paham atau tidak dengan materi yang saya berikan hari ini dan minggu depan akan saya adakan kuis. Santai, tenang. Soalnya gampang-gampang. Oke? Siapkan diri kalian. Ibu tutup ya pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.